A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuha qabla dukhuli fiha syai'ani al-adhanu wal iqamatu. Wa sunanuha lan utawi sakehe sunahe salat qabla dukhuli sedurunge manjing fiha ing dalam salat syai'ani iku rong perkara. Al adzanu siji adzan ya, bukan ajan. Ini sering pengucapannya salah. Adzan, adzal itu memang agak sulit ya, bukan jim, bukan dal gede juga. Adzan, muadzin, muajin. Wal iqamatu lan iqamah. Jadi sekalian, di sini dikatakan bahwa sunnah di antara sunnah-sunnah sebelum kita melaksanakan sholat fardu, sebelum kita masuk melaksanakan sholat itu terdapat dua perkara. Yang pertama azan. Di sini tidak dijelaskan bab tentang azan. Saya bawa referensi yang lain bahwa apa sih azan? Azan itu secara bahasa diartikan sebagai al-i'lam, pemberitahuan. Pemberitahuan akan masuknya waktu sholat. Itu namanya azan. Walaupun fungsinya bukan hanya itu. Pemberitahuan untuk sholat berjamaah dan seterusnya. Kalau kita bicara adzan, tentunya karena ini bagian dari ibadah, banyak fadilah tentang adzan, keutamaan adzan itu sendiri. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin, ya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan. Ini di surat Fussilat kalau tidak salah ayat 33, yang artinya kurang lebih begini, tidak ada ucapan yang baik kecuali ucapan yang mengajak kepada Allah. Lah, ulama tafsir diantaranya dan juga para sahabat termasuk Siti Aisyah menafsirkan ayat ini, waman ahsana qaulan, ucapan yang paling bagus itu adalah ucapan ketika kita mengajak ke jalan Allah itu siapa? Ucapan muadzin dengan azannya. Luar biasa ya. Jadi berbahagialah ketika memang kita mampu melaksanakan azan. Ya. Di dalam keterangan yang lain, di dalam hadis sebagai motivasi ini bahwa waqala sallallahu alaihi wasallam yughfaru lil muadzini muntaha adzanihi. Orang yang adzan itu diampuni dosanya oleh Allah pas selesai adzannya. Begitu la ilaha illallah, hapus itu. Delete tuh. Oh, kejelekan-kejelekan masa lalunya. Masya Allah ya. Langsung nggak pakai lama ini mah. Begitu selesai langsung. Wah, hapus. Wa yastaghfiru lahu kullu ratbin wa yabisin, kata Nabi. Dan memintakan ampun seluruh makhluk yang rotbin, benda-benda yang basah, wayabisin, dan yang kering. Makhluk Allah yang basah dan yang kering semuanya memintakan ampun bagi orang muadzin yang azan. Yang kering itu apa contohnya? Yang kering apa contohnya? Bebatuan, kayu, pecel lele gitu. Besi, apa? Yang kering-kering. Yang basah, sungai, lautan. Masya Allah, Allah maghfir fulan, Allah maghfir fulan, Allah maghfir fulan.
Aduh, masya Allah ya, luar biasa ini. Sekilas mungkin manusiawi kita ada orang adzan itu biasa aja. Padahal masya Allah ya. Di hadis yang lain dikatakan bahwa al-muadzinu atwalun nasi a'naqon yaumal qiyamah. Muadzin itu orang di hadisnya yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Maksudnya apa? Yang paling mendapatkan rahmat dari Allah itu muadzin. Yang mendapatkan perhatian langsung dari Allah itu muadzin. Seolah-olah orang itu kalau lehernya panjang, begitu berdiri orang banyak paling kelihatan gitu. Sini kamu, yang paling kelihatan sini. Itu di dunianya sering adzan, dia akan diprioritaskan oleh Allah untuk keselamatan di akhirat. Paling pendek imamnya. Ini azin, muadzin ya. Iya. Ini muadzin ya. Kemudian hikmah dari adzan itu ada 4. Yang pertama al-i'lamu bidukhulil waqti. Memberitahukan akan masuknya waktu. Yang kedua ad-da'watu ilal jamaah, mengajak orang berjamaah. Itu ditandai dengan adzan. Al-i'lamu bimaudi'il jamaah. Memberitahukan kepada orang bahwa ini loh tempat saya adzan, ini tempatnya salat berjamaah. Jangan di rumah. Idharu syiaril Islam, ya, menampakkan, menzahirkan syiar Islam. Ketika memang jamaah di satu masjid itu ada, maka syiar Islam itu terlihat banget. Begitu keluar dari masjid, itu orang-orang kafir itu pada takut ya. Kemudian berkaitan dengan adzan tadi dan qomat, aqsamus sholawati min jihatil adzan wal iqamah arba'atun. Qismun, walaupun hukumnya sunnah tapi ada peraturannya. Qismun yusannu fil adzan wal iqamah wa wal maktubah. Adzan dan qomat itu disunahkan ketika untuk sholat 5 waktu dan sholat Jum'ah. Sunnah adzan dan sunnah qomat. Nanti ada bagian berikutnya yusannu fil iqamah dunal adzan. Ada yang sunnahnya cuma qomat, jangan adzan, tidak sunnah adzan. Wa idza jama'a bainas sholataini. Au qadha faraida mutawaliyatan fala yu'adzanu. Ada yang sunnahnya cuma qomat jangan adzan. Salat apa itu? Salat jama'. Idza jama'a bainas sholatain. Jadi ketika kita di perjalanan nih bareng serombongan, ini kapan nih Pak? Ya. Begitu masuk masjid mau melaksanakan salat jama', enggak usah adzan, tidak disunahkan. Ya. Cukup qomat saja. Ada yusannu fihin nida dunal adzan dunal iqamah. Ada yang disunatkan bukan adzan, bukan qomat, tapi disebut dengan nida. Nida itu seruan untuk melaksanakan sholat tapi bukan qomat. Sholat tarawih itu namanya nida. Biasanya bagaimana tuh? Shallu sunatat tarawih raka'ataini jami'atan rahimakumullah. Itu namanya nida. Sunnah tuh hukumnya tuh. Shallu sunnatal li'idil fitri raka'ataini jami'atan rahimakumullah. Shallu sunnatal fitri, shallu sunnatal raka'atal fitri. Itu disunahkan. Ya, pada salat sunnah yang berjamaah tuh. Kemudian ada la yusannu fil adzan walal iqamah walal nida. Ada tidak disunahkan adzan, tidak disunahkan qomat, tidak disunahkan nida. Wa wa fin nawafil lati la tusraq fihal jamaah qadduha. Salat duha ya, salat-salat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah, enggak usah pakai adzan, enggak usah pakai iqamat, enggak usah pakai nida itu tadi. Ini biar jelas dulu ya.